Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa wala amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai salat jamaah. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan salat berjamaah. Bahkan yang paling penting disebutkan kemarin keutamaan salat jamaah. Man masya ila sholatin maktubatin fil jama'ati wa hiya kahajjatin. Barang siapa yang berjalan menuju tempat sholat, ya, ini maksudnya berjamaah yang di luar rumah, maka dia akan mendapatkan pahala haji. Luar biasa keutamaannya. Maka sayang sekali kalau kita tidak melaksanakan sholat berjamaah. Sebutkan juga fa'alaika bil jama'ati fa innama ya kuluddaku minal gonami al-qosiyati. Biasakanlah sholat berjamaah, karena kalau tidak sholat berjamaah itu seperti kambing yang sendirian yang akan diterkam binatang buas, ya. Itu yang kemarin sudah dijelaskan. Hari ini kita menjelaskan kemarin keutamaannya, sekarang definisi sama beberapa ketentuannya yang sebagian sebenarnya sudah kita jalankan. Jadi kitab ini, kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Amin Budi ini berisi banyak sekali amalan yang sudah dijalankan umat Islam, ya, di Indonesia terutama. Nah, ini menjelaskan dalil-dalilnya. Nah, kalau kemarin kita mengamalkan, nah ini menjelaskan dalil-dalilnya atau ketentuannya atau alasan hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat berjamaah wahiyya robotu sholatil ma'mumi bi sholatil imam. Robotu sholatil ma'mumi bi sholatil imam. Persambungan sholat makmum dengan sholatnya imam. Maksudnya sholat jamaah adalah sholat yang ada makmumnya. Jadi ada yang bertindak sebagai imam, kemudian yang lain nyambung, ya, sebagai makmum sampai shaf yang paling jauh. Wa hiya fardu kifayatin lirrijali al-balighina al-uqala'i al-ahrari al-muqimina al-masturina ghairi ma'durin. Bahkan Syekh Amin Budi menyebutkan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah buat laki-laki, ya. Fardu kifayah itu apa? Kalau tidak ada di satu komplek atau di satu tempat yang tidak menyelenggarakan sholat berjamaah, maka semuanya kena dosa, menurut Syekh Amin Budi ini. Jadi ada hukum sholat berjamaah yang dikatakan sunnah muakkad, sunnah banget, ya, tapi ini bahkan dikatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu pokoknya di satu komplek atau di satu kampung itu harus ada orang yang berjamaah. Kalau tidak semuanya dosa, sama kayak sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada yang melakukan meskipun beberapa orang saja itu sudah terbebas dari dosa. Nah, ini bahkan dikatakan fardu kifayah atau wajib, ya, bagi orang laki-laki, ya, atau wajib harus ada yang mewakili, ya, di kalangan orang laki-laki itu yang melaksanakan sholat berjamaah. Ya, syukur-syukur bisa di musola, karena nanti ada ketentuan keutamaan di musola itu. Tapi kalaupun tidak di musola, ya di rumah. Tapi kalau kita sekarang ada musola, ya lebih baik di musola. Fardu kifayah bagi laki-laki yang berakal, kemudian yang mukim tinggal di satu tempat, al-masturina menutup aurat, dan seterusnya, ya, wajib. Wajibnya wajib kifayah atau fardu kifayah, cukup dilakukan oleh beberapa orang saja, yang lain sudah terbebas dari dosa. Nah, ini berbeda dengan sholat berjamaahnya orang yang nadar. Misalnya nanti kalau saya lulus ujian, saya akan sholat berjamaah, itu hukumnya wajib ain, ya, fardu ain. Beda juga dengan Jumatan, sholat Jumat itu wajib ain atau fardu ain, yang setiap orang wajib. Nah, yang tadi yang fardu kifayah itu untuk sholat berjamaah yang umum, sholat 5 waktu itu, ya. Wa hikmatuha, sekarang hikmahnya sholat berjamaah itu apa? Kelanjutan dari kemarin. Annas sholata diyafatun wa ma'idatu birri. Sholat berjamaah itu seperti hidangan, kemudian persembahan-persembahan yang baik, sholat berjamaah itu. Wal karimu la yadau
ma'idatan illa li jama'atin. Allah yang mulia itu tidak akan memberikan hidangan atau persembahan illa li jama'atin, kecuali kepada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Maksudnya Allah tidak memuliakan ya. Orang-orang yang sholat itu dianggap biasa aja. Berbeda kalau orang melaksanakan sholat berjamaah. Wa yudrikul ma'mumu al-jama'ata ma'al imani ma jamal imamu fi sholati ma lam yusallim. Dan dianggap sudah melakukan sholat berjamaah ketika makmum mengikuti imam sebelum imamnya salam. Sebelum imamnya salam. Jadi ketentuan sholat jamaah itu ringan. Yang penting sebelum imamnya salam, kemudian makmum ikut. Ini maksudnya makmum masbuk ya, makmum yang telat. Itu sudah dikatakan sholat berjamaah. Ma jamal imamu fi sholati ma lam yusallim. Sebelum salam. Fa illam yaq'ud ma'ahu. Meskipun dia tidak sampai bisa duduk bareng imam. Jadi imamnya sudah at-tahiyat, sudah mau assalamualaikum warahmatullahi, kita baru takbir, baru nyusul, itu pun sudah dianggap sholat berjamaah. Yang penting imamnya belum salam. Wa idraku takbiratul ihrami ma'al imami fadilatul ukhra. Nah, apabila seseorang menemukan atau bisa bersama imam dalam melakukan takbiratul ihram fadilatul ukhra, maka ini keutamaannya lebih besar lagi ya. Wa itu fadilatul jamaah, selain keutamaan berjamaah itu sendiri. Maksudnya gini, makmum masbuk saja yang telat sholat berjamaah itu dapat keutamaannya. Apalagi kalau makmum itu bisa takbir bersama imam, maksudnya tidak telat. Makanya ini buat anak-anak terutama nih, saya ulang lagi, kalau mendengar azan itu langsung sholat, jangan nunggu qomat ya. Kalau mendengar azan langsung wudu, kemudian persiapan sholat. Nah, setelah qomat baru ikut bareng sholat berjamaah ya, biar tidak telat takbirnya. Karena kalau tidak telat takbirnya berarti sholat jamaahnya nilainya lebih bagus lagi. Liqobaril barros, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barros. Likulli syai'in sofwatun wa sofwatu sholati at-takbiratul ula fahadhidu 'alaiha. Segala sesuatu ada sesuatu lagi yang dipilih. Jadi segala sesuatu ada sesuatu yang lagi yang dipilih. Misalnya anak lulus sekolah itu juga pilihan, tapi lulus sekolah yang seperti apa yang dipilih pasti ada. Lulus sekolah yang nilainya bagus, kemudian lulus sekolah yang berprestasi dan seterusnya. Nah, sholat berjamaah itu pilihan. Nah, ada lagi yang lebih dipilih dari sholat berjamaah. Apa itu yang dipilih? At-takbiratul ula. Dia ikut takbir bareng imam, jadi nggak telat. Fahadhidu 'alaiha. Maka peliharalah itu. Ya, maksudnya jangan sampai telat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Nah, tadi disebutkan bahwa untuk sholat berjamaah itu yang penting imam belum salam. Nah, khusus untuk sholat Jumat bagi bapak-bapak dan anak-anak remaja, syarat dari sholat Jumat itu harus bersama imam 1 rakaat. Harus bersama imam 1 rakaat. Jadi kalau telat 1 rakaat itu masih bisa. Kalau telat 1 rakaat, tapi kalau telat 2 rakaat, jadi dia datang imam sudah tahiyat, ya maka dia sholat kemudian langsung duduk, kemudian menambahkan 4 rakaat. Ya, sama seperti sholat zuhur. Jadi saya ulang, kalau untuk sholat Jumat, kalau kita telatnya cuma 1 rakaat, ya, maka tinggal menambahkan 1 rakaat lagi setelah imam salam. Ditambahkan 1 rakaat. Nah, sementara kalau kita telatnya itu imam sudah mau salam, ya, sudah tahiyat, sudah duduk, kita mau apa langsung duduk, maka nanti kita langsung niatnya sholat zuhur. Kita sudah bebas sih dari dari Jumatan, tapi ditambahi 4 rakaat. Ini berbeda dengan sholat jamaah yang tadi. Khusus sholat Jumat harus menemukan atau harus bersama imam minimal 1 rakaat. Wa tudraku rakaatu bi idraki ruku'in. Nah, ini untuk sholat berjamaah yang umum. Wa tudraku rakaatu bi idraki ruku'in mahsubin lil imani mutayakkinan anna hutma anna ma'ahu fil ruku'i qabla irtifa'il imami an aqallir ruku'. Jadi dianggap sudah bareng 1 rakaat dengan imam itu biidraki ruku'in mahsubin,
kalau dia menemukan imam sedang ruku. Nah, jadi dia telat nih, misalnya imam sudah ruku, makanya dianjurkan ruku pertama itu kalau misalnya kita kira-kira ada jamaah, rukunya dibikin lama nggak apa-apa sambil nunggu jamaah. Dalam satu hadis juga dikisahkan Nabi menunggu seorang sahabat yang telat datangnya ya karena sesuatu hal. Nabi itu dibikin malaikat ininya ya, pundaknya, biar lebih lama rukunya. Nabi nunggu jamaah yang datang. Kenapa? Karena dihitung satu rakaat itu ketika seorang makmum itu bersama imam pada saat imamnya ruku. Meskipun nanti dia agak telat ya, ketika dia mau ruku imam sudah berdiri, itu nggak apa-apa. Yang penting pada saat Allahu Akbar dia sudah ikut tumaknina bersama ruku. Tumaknina itu singkat ya, seukuran membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ini hadis ini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Man adraka rakaatan minas sholati qabla an yuqimal imamu sholbahu faqad adrakaha. Barang siapa yang menemukan satu rakaat atau bersama imam satu rakaat di dalam sholat, qabla an yuqimal imamu, sebelum imam berdiri, sholbahu pundaknya berdiri, faqad adrakaha, maka dia sudah dikatakan mendapatkan satu rakaatnya imam. Jadi imam datang nih, imam sudah ruku, kemudian Allahu Akbar sudah seukuran kira-kira subhanallah, kita baru membaca bismillah misalnya, bismillahirrahmanirrahim, imamnya sudah bangun, itu sudah dianggap satu rakaat. Yang penting kita sudah takbir, itu imam sudah imam masih ruku dan kita menemukan satu tumaknina, satu bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu sudah dianggap satu rakaat. Paham ya? Jadi telat-telat pun nggak apa-apa dikit, tapi tadi diutamakan kalau dia bisa bareng takbiratul ihram bersama imam, maka itu lebih utama. Likulli syai'in sofwatun wa sofwatus sholati takbiratul ula. Segala sesuatu itu ada pilihan. Pilihannya sholat yang terbaik itu sholat berjamaah. Nah, pilihan yang terbaik di dalam sholat berjamaah itu adalah bisa takbir bersama imam. Rawahu Huzaimah, tadi hadis Man adraka rakaatan itu diriwayatkan oleh Huzaimah. Berikutnya wal jama'atu fil masjidi wa in qallat li ghairil mar'ati wal khunsa afdalu minha. Nah, ini yang tadi tambahannya. Salat berjamaah di masjid wa in qallat, meskipun sedikit ya jamaahnya, li ghairil mar'a wal khunsa. Ini yang penting maksudnya laki-laki ya, bukan perempuan ya. Perempuan, ibu-ibu itu kalau misalnya ada repot-repot di rumah atau misalnya ini jamaah di rumah juga nggak apa-apa. Nah, ini laki-laki terutama nih, anak-anak cowoknya terutama. Salat berjamaah di masjid meskipun sedikit jamaahnya, afdalu minha fi ghairil masjidi kal baiti. Itu lebih baik dilakukan di tempat lainnya selain masjid, seperti di rumah. Wa in kasurat, meskipun di rumah itu banyak yang berjamaah. Jadi diulang, wal jama'atu fil masjidi wa in qallat li ghairil mar'ati wal khunsa afdalu minha fi ghairil masjidi kal baiti. Lebih baik daripada sholat di rumah meskipun jamaahnya banyak. Nah, maka apalagi kita masih sehat ini, lebih baik sholat itu di masjid atau di musola. Masjid ini maksudnya juga tempat sholat bareng ya. Wa in kasurat, meskipun lebih banyak jamaahnya di rumah itu. Li'anal masjidah mustamilun ala syarfi, karena masjid itu memuat banyak sekali keutamaan. Karena di masjid atau di musola itu pastinya dipakai untuk ngaji, dipakai untuk pengajian atau taklim, yang di situ pasti banyak keberkahannya daripada di rumah. Wa sya'nuhu dhuhur syi'ari kakasratil jamaati. Nah, keberadaan sholat berjamaah itu sekaligus juga syiar ya, syiar agama. Kita menyebarkan keutamaan Islam melalui sholat berjamaah ini. Dari azan, kemudian kita jalan ya dari tempat kita ke masjid, ke musola, itu seakan-akan mengajak orang untuk sholat berjamaah meskipun tanpa harus kita ngomong ya. Atau paling enggak kan orang kan merasa, ini waktunya sholat berjamaah. Meskipun dia tidak ikut sholat berjamaah, tapi dia merasa ini sudah waktunya sholat. Nah, itu menjadi bagian dari syiar agama kita.
Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, nanti ada beberapa ketentuan awal ya di dalam sholat berjamaah itu. Misalnya dianjurkan untuk merapikan soft ya, dianjurkan untuk merapikan dan merapatkan soft ya. Man shalla soffan wa shallahu wa man qata'a soffan qata'ahu wa. Barang siapa yang sholat kemudian softnya nyambung, maka Allah akan menyambungkan dengan Allah dan dengan para jamaah itu. Kemudian barang siapa yang memutus soft atau softnya longgar itu, maka Allah akan memutuskan dengan orang itu, memutuskan dengan Allah, memutuskan hubungan maksudnya. Akan tetapi ini di dalam kondisi normal. Nanti insya Allah minggu depan akan kita bahas beberapa ketentuan sholat berjamaah dalam kondisi tertentu. Nanti misalnya bahkan disebutkan dalam kondisi wabah, ini yang cocok untuk kondisi sekarang. Kemudian juga disebutkan sholat berjamaah itu bahkan tidak dianjurkan di dalam kondisi tertentu. Misalnya kita datang dari kantor telat dan lupa belum sholat, atau misalnya kita baru bangun tidur dan belum sholat. Nah, kalau kita ikut sholat berjamaah, nanti misalnya sholat berjamaah ini biasanya lama nih ya. Kalau sholat berjamaah, kalau ikut ini biasanya lama nih, maka malah tidak dianjurkan sholat berjamaah. Kita sholat sendirian dulu biar nggak telat. Jadi mengejar telat sholat itu lebih utama daripada sholat berjamaah dan seterusnya. Ini panjang pembahasannya, insya Allah dilanjutkan minggu depan. Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan keutamaan sholat berjamaah. Pesannya, intinya jangan sampai kita melupakan sholat berjamaah, meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan disebutkan hukum sholat berjamaah itu fardhu kifayah buat laki-laki terutama. Kalau Anda di satu komplek tidak sholat berjamaah pada satu sholat, maka semuanya berdosa. Nah, maka harus sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah di musola itu lebih baik daripada sholat berjamaah di rumah, meskipun jamaahnya cuma sedikit, meskipun satu orang. Katakan cuma Pak DJ sama siapa satu orang itu sudah cukup ya, lebih baik daripada sholat di rumah. Nah, apalagi kalau dalam kondisi sehat ya. Kalau sakit sih di rumah, tapi kalau sehat ya lebih baik berjalan ke musola sambil kita berolahraga. Wallahu a'lam bishawab. Singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.